Sahabat Perpusnas, saatnya kita ikuti bersama podcast Super Morning, membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Selamat mengikuti. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, dan salam literasi untuk kita semua. Halo sahabat Perpusnas dimanapun berada. Jumpa kembali di edisi ketiga acara podcast Super Morning, podcast yang membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Bersama saya Erni, selama 1 jam ke depan akan menemani dan berbagi informasi yang tentunya sangat menarik seputar layanan yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, sahabat, jika di 2 edisi sebelumnya kita membahas tentang layanan koleksi dan pagelaran budaya Nusantara, serta layanan koleksi majalah terjilid, di edisi kali ini saya dan kedua narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini akan mengajak sahabat Perpusnas untuk mengenal lebih dalam tentang layanan koleksi monograf terbuka yang merupakan salah satu layanan favorit di Perpusnas RI. Nah, untuk sahabat Perpusnas yang belum tahu lokasinya ada di mana, jadi layanan monograf terbuka ini ada di lantai 21-22 Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, nomor 11, Jakarta Pusat. Langsung saja kita ajak kenalan dulu nih kedua narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Halo kakak-kakak. Halo Kak Erni. Oke, kita gimana nih kabarnya nih? Saya tanyakan dulu kabarnya nih. Alhamdulillah baik. Baik ya, meskipun cuaca panas banget ya hari ini. Iya. Oke, alhamdulillah semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya kakak-kakak yang cantik-cantik ini. Oke, langsung aja nih Kak, kita langsung memperkenalkan diri dulu ya. Kok kita kakaknya yang memperkenalkan diri? Kita mungkin mulai dari ketua kelompok kerjanya dulu nih, ada Kak Tia. Silakan Kak Tia. Halo sahabat Perpusnas, perkenalkan nama saya Asri Retnaning Prastia, biasa dipanggil dengan Tia atau boleh juga panggil Asri. Nah, saya ini ditugaskan di layanan monograf terbuka lantai 21 dan lantai 22. Saya sudah bertugas selama kurang lebih hampir 5 tahun hampir 5 tahun di layanan monograf terbuka. Nah, buat sahabat Perpusnas yang pengen ketemu, silakan bisa langsung aja main ke lantai 21-22, tapi tepatnya di lantai 22 kalau saya biasanya di lantai 22. Jadi nanti kalau sahabat Perpusnas yang mau nyari, saya mau cari Katia gitu. Iya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, berikutnya juga ada narasumber yang tidak kalah kerennya nih, ada Kak Diona. Silakan Kak Diona diperkenalkan dirinya dulu. Ya, halo sahabat Perpusnas, selamat pagi. Aku kalau lengkapnya Dwi Diona Septia ya, cuman bisa dipanggil singkatnya Diona aja. Sama kayak Katia, aku juga ditempatkan di lantai 21-22 layanan monograf terbuka. Udah hampir 5 tahun lah. Jadi kalau mau main-main silakan ke 2122 bisa bertemu kami di situ. Kok sama semua ini hampir 5 tahun dan sama kayak saya. Seangkatan nih. Barengan nih kayaknya. Iya, kita barengan ya maksudnya ya. Oke, baiklah, mantap sekali emang nih kedua narasumber kita pada pagi hari ini sahabat, dan pastinya akan lebih mantap lagi karena nanti kedua narasumber ini akan membawa kita untuk mengenal lebih jauh tentang layanan koleksi monograf terbuka. Kepo nggak sih tentang fasilitas dan koleksi apa aja yang ada di sana? Nah, makanya buat sahabat Perpusnas kalau mau tahu ada apa aja di sana, jangan kemana-mana, pantengin terus Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Podcast Super Morning, membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional, akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Mari kita gemar membaca, kapan saja, di mana saja.
Jadikan perpustakaan sahabat terbaik keluarga Indonesia. Iklan ini dipersembahkan oleh Humas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sahabat Perpusnas, masih kita ikuti bersama podcast Super Morning, membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Selamat mengikuti. Masih bersama saya Erni di podcast Super Morning dengan tema menelusur ilmu-ilmu baru bersama layanan koleksi monograf terbuka. Dan masih bersama saya dua narsum kita yang siap mengupas tuntas mengenai layanannya. Gimana nih kakak-kakak, masih semangat atau udah deg-degan? Semangat sedikit deg-degan. Sedikit deg-degan ya, saya banyak deg-degannya. Oke. Kita langsung aja ya, kita ngos-ngosan. Mas-masan di sini bukan capek ya, ngobrol santai, ngobrol santuy, oke? Kita mulai dari Kak Tia dulu nih, Kak Tia. Siap. Mungkin banyak yang belum tahu apa sih layanan monograf terbuka itu, Kak? Boleh dijelaskan sedikit? Iya, terima kasih Kak Erni. Layanan monograf terbuka itu adalah layanan buku umum, ya, di mana sistem layanannya itu terbuka. Jadi sistem layanan yang memungkinkan pemustaka atau pengunjung atau sahabat perpusnas ini untuk dapat menelusur koleksi secara mandiri di raknya. Jadi sangat memungkinkan disesuaikan dengan kebutuhan dan minat mereka gitu. Nah, di layanan monograf terbuka ini terdiri dari 2 lantai, lantai 21 dan lantai 22. Dengan pembagian klasifikasi berdasarkan subjek klasifikasinya nomor 000 sampai 499 di lantai 21. Kemudian nomor 500 sampai 999 itu di lantai 22 gitu, Kak. Jadi ini lantai 21 22 ini masih terhubung ya, Kak ya? Iya, Nggak masih usah terhubung. keluar dulu naik Nggak lift. usah, di Nggak usah ya? tengah-tengahnya ada tangga. Di tengah-tengahnya ada tangga. Jadi kalau mau wirawiri lantai 21 22 lewatnya tangga. Dan langsung gitu. aja yang ngambil sendiri di rak, nggak usah pesan dulu ke Iya. pustakawannya kayak gitu ya, Kak? Masih memungkinkan untuk kami untuk membantu pemustaka yang memang misalnya tidak nggak bisa nemuin atau mungkin seperti lansia yang perlu bantuan gitu. Kami menutup membuka diri untuk membantu sih gitu ya. Kalau mau ambil sendiri langsung juga. Iya, Boleh betul. ya. Iya. Siapa tahu malu gitu ya mau ke pustakawan, aduh aku malu nih. Iya. Mau Langsung sendiri, ke rak, ya. Langsung ke sendiri raknya boleh gitu. Di layanan monograf terbuka ini juga melayani peminjaman. Jadi buku-buku yang ada di layanan monograf terbuka itu dapat dipinjam. Nah, peminjaman ini itu ada onsite dan online-nya gitu. Termasuk di dalamnya itu ada layanan smart locker dan juga anjungan pengembalian mandiri itu yang menginduk ke layanan sirkulasi di layanan monograf terbuka. Gitu Kak Erni. Oke, jelas sekali ya. Nah, untuk Kak Dio nih, Kak Dio mau ditanya apa enggak, Kak? Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Kak Dio nih, untuk jam operasionalnya sendiri itu di layanan monograf terbuka sampai jam berapa, Kak? Apa sampai jam 4 sore aja apa gimana? Oke, untuk layanan monograf terbuka mengikuti jam buka layanannya Perpustakaan Nasional ya. Jadi untuk hari biasa weekdays kita Senin sampai Jumat buka dari jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi layanan monograf terbuka termasuk layanan yang buka sampai malam. Jadi kalau misalnya sahabat perpusnas yang nggak bisa datang pagi atau sore, bisanya pulang kerja masih bisa sampai jam 9 kita masih buka. Ditungguin lah ya sama ditungguin pustakawannya, sampai baik malam, banget ya ampun. Kalau untuk weekend Sabtu dan Minggu kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore. Nah, 4 sore liburnya aja. kapan, Iya. Kak? Kok masuk terus? Ya gimana ya? Masuk terus ya ternyata ya. Masuk terus iya. Liburnya kapan, Kak? Liburnya itu kita kalau Sabtu Minggu itu gantian. Jadi kan ada piket ya. Iya. Jadi kalau Senin sampai Jumat kita masuk semua personelnya. Nah, kalau di lantai 2122 itu kebetulan ada 15 personel. Jadi nanti untuk yang Sabtu Minggu itu gantian. Gantian masuknya. Nah, itu kan tadi udah jam operasional sama pengertian dari monograf terbuka itu apa. Sekarang kita ke ini dong, fasilitas yang bisa kita dapetin di sana apa? Apa cuma buku aja yang kita dapetin? Kalau gitu agak sedikit membosankan ya, Kak ya. Nah, oke, siapa nih yang mau jawab nih?
Oke, saya Kak Etni boleh. Silakan Kak Tia. Fasilitas yang ada di layanan monograf terbuka itu tentu saja ada ruang baca ya, terdiri dari kursi dan meja yang sudah dilengkapi dengan colokan listrik. Nah, jadi sahabat perpusnas yang mau sambil laptopan atau sambil ngecas HP boleh banget, itu bisa. Di bawah meja tuh ada stop kontaknya gitu. Kemudian ada wifi gratis ya yang bisa diakses. Ruang diskusi di lantai 21 itu ada 3 ruang diskusi dengan kapasitas 3 sampai 6 orang dengan syarat sudah memiliki kartu anggota Perpustakaan Nasional. Semuanya atau bisa diwakili? Semuanya berarti wajib masing-masing mempunyai kartu anggota ya. Iya. Kalau biasanya kalau belum daftar, kita sarankan untuk daftar dulu di lantai 2 gitu. Nah, untuk peminjamannya sendiri itu nanti silakan mengisi form yang melapor ke petugas ya untuk mengisi form peminjaman ruang diskusi gitu. Ada juga terakhir itu toilet gitu. Toilet. Ya. Toilet itu arahnya semua gedung sama ya. Sama, iya. Di Kadang ada sebelah yang timur. nanya gitu kan, Kak toilet di mana? Padahal penunjuknya udah jelas Iya. gitu kan. Seperti itu ya. Oke, Kak Dion ya. Siap Kak. Siap. Aku mau tanya tentang teknologinya nih. Kan di 21, 22 itu ada teknologi ya. Aku nggak akan spill sih biar Kak Dio aja yang jelasin ya. Nih, teknologi apa aja sih yang bisa kita temukan di sana ini Kak? Untuk layanan 2122 monograf terbuka, yang pertama itu kita ada kita sebutnya OPEC, Online Public Access Cataloging ya. Itu katalog online kita yang dapat untuk membantu pemustaka mencari buku yang mau. Jadi nanti kalau pakai OPEC tinggal ketik judulnya atau subjeknya atau mau cari dari pengarang juga bisa, nanti akan diarahkan melalui OPEC itu. Terus yang kedua ada anjungan peminjaman mandiri yang tadi udah disebutin sama Katia. Jadi anjungan peminjaman mandiri ini anjungan yang dimana pemustaka dapat pinjam buku sendiri. Jadi nggak harus langsung ke petugas. Jadi bisa langsung ke mesin itu, nanti bisa tap kartu, bisa pinjam langsung dan bukunya bisa langsung dibawa pulang gitu. Jadi tidak berhubungan sama petugas gitu. Yang ketiga itu kita ada alat sterilisasi buku. Jadi kalau yang merasa nggak bisa nih bukunya habis dipegang banyak orang nih, harus steril, kita menyediakan alat steril buku. Jadi pemustaka bisa steril buku dulu dari debu dan virus dan bakteri segala macam. Yang takut ini aduh bekas orang habis lain ya. gitu kan. Jadi kita ada alat steril buku, jadi bisa disteril dulu bukunya sebelum dibawa pulang misalnya. Terus ada apa lagi Kak? Kemudian yang itu selanjutnya kita punya mesin fotokopi. Bukan mesin fotokopi sih, lebih tepatnya ke mesin scan. Karena kalau fotokopi itu kita kan nanti ngambilnya di lantai 3, nanti hubungannya sama layanan copy center. Dan kalau di 2122 itu pemustaka bisa scan dulu bukunya. Yang penting udah punya kartu anggota dulu deh. Punya kartu anggota nanti bisa scan buku. Nanti hasilnya bisa diambil di lantai 3 dalam bentuk hard copy gitu. Ya, jadi biasa suka nanya sih kalau habis scan bisa minta soft file-nya. Mohon maaf belum bisa. Jadi kalau untuk scan itu hasilnya harus berbentuk hard copy dan diambilnya di lantai 3. Lantai gitu. 3. Dan ini hanya untuk koleksi perpusnas saja ya, tidak boleh untuk dokumen pribadi ya. Tidak bisa dokumen pribadi. Kadang suka nanya bisa fotokopi berkas ini atau enggak. Mohon maaf untuk ya, akte lahir bisa, misalnya. Ya. Saya mau ini fotokopi akte lahir. Ya. Untuk sekarang fotokopi kita hanya berlaku untuk koleksinya Perpustakaan Nasional aja gitu. Kemudian kita juga ada mesin telelift. Mungkin ini yang agak orang-orang belum terlalu tahu ya fungsinya apa. Mesin telelift itu adalah mesin yang akan di bawah kan ada mesin untuk pengembalian mandiri. Nanti buku itu nanti akan dibawa oleh mesin telelift ini ke lantai yang sesuai sama bukunya. Jadi kalau 2122 ketika buku dikembalikan di bawah, buku nanti akan diantarkan oleh mesin ini ke lantai 2122. Jadi nggak pustakawannya nggak pusakanya ngambil, ya, gitu mesinnya sendiri yang jalan gitu. Iya. Canggih sekali ya Kak. Benar-benar udah modern dan memang memberikan kemudahan untuk pemustaka ya. Betul sekali. Nah, sekarang kita ke ini deh, jumlah koleksi. Kepo nih saya. Kira-kira nih jumlah koleksi yang ada di lantai 2122 ini ada berapa banyak dan apa aja itu koleksinya? Silahkan Kak Tia mungkin ya. Oke, siap. Total koleksi untuk saat ini mencapai 230.000 eksemplar sekitar itu. Dengan detailnya di lantai 21 itu sebanyak 120.571 eksemplar.
Untuk lantai 22 ada 109.570 eksemplar. Dari koleksi-koleksi tersebut itu terdiri dari berbagai macam keilmuan ya. Pembagian klasifikasinya berdasarkan klasifikasi DDC ya. Kalau di dunia ilmu perpustakaan itu sebutnya DDC. Itu kelas 00 itu untuk karya umum. Jadi termasuk di dalamnya metodologi penelitian, pemrograman, aplikasi, jurnalistik dan lain-lain. Kemudian kelas 100 itu ada filsafat dan juga psikologi. Nah, termasuk juga di dalamnya psikologi yang motivasi. Biasanya ini sahabat perpusnas sukanya nanya nih, Kak, motivasi, buku motivasi di mana ya, Kak? Gitu. Oh ya, di kelas 100. Kalau gitu. zaman sekarang banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan mental Mental health, health, ya kan? mental health awareness. Ya, pemustaka akan lebih banyak membutuhkan buku Iya, psikolog banyak yang seperti cari itu. gitu. Apalagi waktu zaman Covid pandemi itu banyak banget yang cari, Kak. Stres ya. Kenapa saya jadi curhat? Kemudian untuk kelas 200 ya, itu ada ilmu agama. Berbagai macam agama itu di kelas 200. Kemudian kelas 300 itu ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, politik, kemudian komunikasi ya. Ada pendidikan, hukum, transportasi, perdagangan, folklore dan lain-lain. Kemudian untuk kelas 400 itu bahasa. Nah, berbagai macam bahasa itu, tapi lebih ke pembelajarannya Grammar, gitu kayak ya. Grammar atau seperti pembelajarannya bagaimana sih bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa apa gitu ya. Nah, kemudian itu di lantai 21 ya. Untuk di lantai 22 mulai dari kelas 500 itu untuk kelas 500 ilmu alam dan matematika. Kemudian 600 itu ilmu terapan. Di dalamnya ada teknologi, kedokteran gitu, kesehatan, teknik pertanian, kehutanan, peternakan, manajemen dan manufaktur gitu. Nah, untuk kelas 700 sendiri itu kesenian dan olahraga. Kelas 800 itu kesusastraan. Di dalamnya ada ilmu sastra, novel, cerpen gitu ya. Kemudian ada 900 itu geografi dan sejarah gitu. Oke, lengkap sekali ya. Dan mungkin kalau misalkan sahabat perpusnas masih bingung nih, di lantai 1 di lobi itu udah ada direktori layanan. Iya, betul. Jadi di Iya, sana juga betul. ada keterangannya lantai Lantai 1 kelas-kelasnya. kelas- iya, betul. Kayak gitu. Jadi nggak pusing lagi. Selain itu bisa juga mencoba menggunakan opaknya dulu ya. Iya, Iya, boleh. telusur Iya. dengan opaknya dulu, Iya. baru nanti Betul. Jadi dari ke rumah dulu udah lokasinya. tahu ya kan, Iya. seperti itu. Nah, terus kita mau tanya nih, dari sekian banyak koleksi yang tadi disebutkan kan ada 230 sekian eksemplar, 230.000 sekian eksemplar ini, kira-kira buku yang paling banyak dipinjam sepanjang 2023, meskipun ini kita masih menyisakan berapa bulan ya. Kira-kira buku apa tuh, Kak? Aku coba ya. Untuk buku sendiri paling sering di kita tuh emang paling sering dicari tuh emang buku fiksi. Jadi suka datang, Kak, novel sebelah mana gitu. Kak, buku fiksi sebelah mana? Itu paling sering, memang paling favoritnya lah buku fiksi. Kak, itu. Terelia di mana? Iya. Terus untuk subjek itu paling sering sih buku fiksi. Kemudian juga metode penelitian itu juga sering dicari orang. Manajemen juga tuh. 3 itu paling sering dah. Fiksi, metode penelitian, manajemen, terus yang psikologi ya paling sering itu. Itu yang paling ini sih, sama kesehatan, komunikasi. Pokoknya ilmu-ilmu umum kayak gitu tuh paling banyak dicari orang. Cuman kalau juaranya emang fiksi, itu udah paling juara lah kalau fiksi, karena emang mungkin banyak orang yang suka baca novel kali ya, jadi paling Cari sering dicari. hiburan Iya, juga cari kali ya. hiburan itu paling. Kalau untuk judul buku kita pertama itu kita ada data nih ya. Ada 5 judul buku yang paling sering sepanjang tahun ini, yang paling sering dipinjam. Yang pertama itu ada metodologi penelitian oleh Pak Sugiono. Itu paling sering tuh. Pasti pertanyaan, Kak, buku metodologi penelitian Pak Sugiono sebelah mana ya gitu. Itu juga sering ditanya. Kemudian yang kedua juga ada metodologi penelitian kuantitatif oleh Profesor Dr. Lijan ya. Lijan. Itu juga sering cari. Yang ketiga ada novel Funicula. Ini kalau yang suka baca novel mungkin tahu buku ini. Ini novel terjemahan dari bahasa Jepang. Jadi buku ini paling laku dipinjem nih. Tentang Jadi, apa nih, Kak? Saya belum pernah baca kayaknya. tentang apa ya?
ada tentang kafe apa gitu. Saya nggak terlalu ini juga mungkin ya. nanti saya coba Soalnya cari gini, ya Kak. ke lantai 21. Soalnya dulu ya. gini, buku funikula itu udah dikembalikan langsung ada Langsung yang ada pinjem. pinjem. Jadi dia jarang menetap di rak. stay di raknya gitu. Jadi kayak ada kafe apa gitu tentang kehidupan di Jepang gitulah. Jadi ini buku terjemahan. Berarti sama kayak ini apa tuh yang judulnya I want to die but I want to die but I want to eat but- tteokbokki ya? Oh, But I itu want to eat apa tuh? tteokbokki. Iya tuh, yang Korea. Itu kan Iya. mirip Mirip-mirip lah kayaknya. dicari katanya tersedia ternyata Ya, udah dipinjem ya kayak tuh gitu ya. buku yang aku, ya. Kemudian juga ada karya Terelie, Kornet lagi. Kornet lapar nih kayaknya. Komet. Jadi kalau yang tahu seringnya Terelie yang matahari, bulan, Iya, bintang gitu, itu paling sering dicari ya. Judulnya Komet ya, Iya. bukan kornet ya sahabat bertugas. Mohon maaf, mungkin kayak lapar nih kayaknya ya. Sudah sarapan Iya. Kak Dio? Sudah sarapan kan dia? Sudah. Mungkin kurang kali sarapannya ya. Bisa lah nanti kita ke lantai 4 ya. Kita ada Iya, kantin juga porsinya. sahabat perpusnas di lantai 4 Iya. dan kafe di lantai 1. Oke, Namanya kafe lanjut. literasi. Lanjutkan sekelas info. Terus yang terakhir juga ada berani tidak untuk tidak disukai, itu juga buku motivasi yang paling sering dicari, yang sering dipinjam juga untuk sepanjang tahun ini kayak gitu. Terus untuk apa ya, kalau buku favorit kayak tadi udah dijelasin. Terelie pasti setiap hari pasti ada yang nanya, Kak buku Terelie di sebelah mana, Kak buku Terelie sebelah mana, itu paling sudah makanan sehari-hari lah sering pasti ada yang nanya setiap hari gitu. Terelie ya, wah Ya. menarik sekali nih Kak. Memang kalau Terelie ini karyanya udah nggak diragukan lagi lah ya, dan selalu menjadi yang paling banyak dicari. Oke sahabat perpusnas, kalau tadi kita sudah ngobrol panjang lebar tentang apa sih monograf terbuka itu dan koleksi yang ada di sana apa aja, selanjutnya kita juga akan ngobrol yang nggak kalah panjang dan lebarnya. So tetap di sini di Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Podcast Super Morning membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Mari kita membaca dan membuka jendela dunia. Mari kita bersama membaca dan mencerdaskan bangsa. Marilah kawan semua, anak-anak Indonesia, belajar dan membaca. Ayo buka bukumu, rajinlah membaca selalu. Anak pintar membaca pasti gemar. Jadikan perpustakaan sahabat terbaik keluarga Indonesia. Iklan ini dipersembahkan oleh Humas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sahabat Perpusnas, masih kita ikuti bersama podcast Super Morning membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Selamat mengikuti. Halo sahabat perpusnas semua, balik lagi di podcast Super Morning. Masih bersama saya Erni dan Kak Tia juga Kak Diona. Dan tentunya masih ngobrol-ngobrol seputar layanan koleksi monograf terbuka. Nah gimana nih, masih pada kepo nggak nih sahabat perpusnas tentang layanan lantai 21 dan 22 ini? Kalau gitu langsung saja kita sapa kembali narsum kita pagi ini. Halo kakak-kakak, masih di tempat kan? Masih Masih Kak. lah ya. Oke Kak, kita lanjut nih ke pembahasan berikutnya. Sekarang aku mau nanya tentang berapa banyak jumlah pengunjung rata-ratanya nih ya dalam sehari di layanan monograf terbuka. Terus yang paling banyak itu dari jenjang apa sih? Oke, untuk weekday itu rata-rata sekitar 200 sampai 300 orang. Dan sedangkan untuk weekend itu kurang lebihnya 300 sampai 500 orang, Kak. 300 sampai 500 500 orang. Oh, Itu banyak termasuk sekali. rombongan juga ya. Termasuk rombongan. Itu Iya. berarti saya yang ngirim kalau rombongan. Itu ininya pasukan Anda Pasukan itu. saya, iya, memang sengaja saya kirim ke sana. Oke, berikutnya nih kita mau tanya. tadi kan belum ya. Apa-apa Untuk tuh? yang paling banyak. Oh iya, yang paling banyak belum. Aduh, Yang udah. paling banyak itu dari kalangan mahasiswa. Mm-mm. Ya, dari kalangan mahasiswa.
Kemudian yang pelajar. Pelajar. Yang kedua pelajar. Selain itu umum, yang kemudian terakhir tuh paling sedikit peneliti gitu. Tapi idealnya itu yang ke sana itu dari jenjang pendidikan apa sih? Misalkan kan kita nggak mungkin kan anak TK disuruh ke lantai 21 22 Oh kan. iya. Ya umumnya mulai remaja ya. Remaja ya. Sampai SMP dewasa. bisa. SMP udah bisa. SMP bisa. Ya, SMP bisa. Kan ada koleksi Novel. komik, Ya. novel, Iya. cerpen gitu ya. Tadi Itu komik bisa. komik Ya. banyak dicari juga nggak sih? Oh banyak. Banyak. Naruto. Kebanyakan kayak ya itu Naruto ya. Naruto. Conan kayaknya. Ya Conan. kalau nggak fiksi, kalau nggak komik, nggak, no komik komik, ya. iya. Conan ya ada. Iya, Kalau karena nggak, banyak yang yang nanya. Marvel gitu juga. Iya. Oke lah. Nah sekarang nih tentang prosedur kunjungan ke sana sendiri, apakah harus membawa surat dari kepolisian atau surat dari RT RW? Enggak lah ya. Enggak lah. Coba. Gimana Kalau nih kalau mau berkunjung ke sana dan Mau berkunjung sih kalau secara perorangan gitu ya tinggal langsung datang aja ke Perpusnas, langsung naik ke lantai 21 22 gitu. Nanti di pintu masuk udah ada komputer untuk buku tamu, jadi bisa diisi, tinggal masukin aja nomor anggotanya. Kalau belum punya nomor anggota tinggal masukin sebagai non anggota gitu. Jadi baru datang bisa isi buku tamu dulu. Terus nanti udah di dalam kalau mau langsung kerak kayak langsung mau nusuk kerak bisa, atau kalau mau cari tadi yang pakai opak katalog online kita juga bisa. Nanti bisa ditelusur dulu. Nanti kalau udah nemu nih buku yang mau dicari, bisa langsung ke raknya sesuai dengan nomor kode si bukunya ini ya. Kalau misalnya masih bingung bisa minta bantuan ke petugas juga. Misalnya buku ini sebelah mana gitu, nanti kita bisa bantu arahkan kalau mau cari gitu. Terus kalau udah dapat bukunya udah Ngapain siap tuh kalau untuk udah? bisa langsung dibaca. Mau baca di tempat boleh, kita langsung, karena kita juga punya area baca, juga bisa langsung dibaca. Kalau misalnya mau dibawa pulang bisa pinjam dengan syarat udah punya kartu anggota gitu. Udah punya kartu anggota bisa pinjam. Atau mungkin kan langsung nanya, "Kak, bukunya boleh baca di lantai lain gak?" gitu. Itu sering kejadian Ya, tuh, sering kayak gitu. bawa ke lantai lain, ke layanan lain gitu. Boleh, tapi dipinjam dulu gitu. Jadi kalau nggak mau pinjam ya otomatis baca di monograf tempat terbuka. aja. Ya. Tapi kalau kamu mau ke layanan lain atau mau dibawa pulang harus dipinjam dulu, Pinjam dulu dengan ya. kartu Karena anggota ya. pernah ada kejadian juga tuh, dia minjem dari lantai mana gitu kan, Iya. tiba bunyi aja Bunyi gitu kan ya. sigetnya kan. Ya. Itu kan berarti belum dipinjam nih bukunya. Jadi kalau memang belum dipinjam buku akan bunyi. Iya, dan di lantai manapun ya, itu lantai kan buku kayak akan gitu bunyi. kan. Iya. Terus apa lagi nih Kak prosedurnya selain itu? Itu untuk prosedur Baca buku kalau ya. baca Kalau buku. peminjaman, Kalau peminjamannya bisa. Kalau yang tadi kan baca buku di Iya. tempat gitu Iya, ya, iya. atau di lantai lain gitu. Jadi Nah. tetap harus dipinjam Nah, dulu ya kalau menyambung, misalkan iya mau menyambung baca di- tadi yang misal baca di lantai lain gitu, itu kan harus dipinjam dulu. Ada syarat yang harus dipenuhi, yang pertama itu sudah memiliki kartu anggota Perpustakaan Nasional. Tetap Nah ya, itu kita baik harus tercetak punya kartu atau fisik tercetak ataupun virtualnya. Nah, Virtualnya. kalau untuk virtualnya silakan bisa diakses di aplikasi namanya Keanggotaan Perpusnas. Itu bisa di-download aja di web Di keanggotaan.perpusnas ya .go.id gitu. Nah, untuk selanjutnya itu KTP-nya harus beralamat Jabodetabek. Kalau ada sahabat Perpusnas yang alamatnya KTP-nya di luar Jabodetabek, itu wajib melampirkan surat keterangan domisili minimal dari RT atau RW setempat. Kemudian untuk kedua itu atau surat keterangan mahasiswa aktif jika sahabat Perpusnas adalah seorang mahasiswa gitu. di Jabodetabek. Di tentunya. Jabodetabek tentunya gitu. Atau kalau misal pekerja boleh juga surat keterangan kerja dari tempat kerjanya, baik instansi, badan, perusahaan. Jadi sebagai- 3 ya tadi Iya. keterangan domisili, Iya. surat keterangan Mahasiswa mahasiswa aktif. masih di Jabodetabek, dan surat keterangan kerja juga masih Jabodetabek ya. Jabodetabek. Intinya Oh, ini, itu. iya. Kadang ada yang nanya nih Kak Erni, kadang Kak kalau KTM boleh nggak? Oh untuk sekarang KTM itu tidak bisa dipersyaratkan. Ya, harus yang berbentuk surat keterangan. harus yang berbentuk menyatakan bahwa saudara ini adalah mahasiswa aktif di kampus tersebut gitu. Karena nanti juga akan di cross check ya dari Iya. pihak sini kan, apakah betul dia berdomisili atau bekerja Iya. atau mahasiswa di situ kan. Jadi biar ketika minjem buku tiba-tiba bukunya hilang ada pertanggungjawabannya. pertanggungjawaban, kan? iya. Seperti
jawabannya. Dan itu kadang juga ada yang bingung nih Kak, domisili sama alamat KTP. Ya. Ada itu beda ya. Iya, domisili itu jadi kalau misal orang yang ngerantau di sini Kayak tuh kita ya. kuliah atau kerja gitu ya. Rantau. Nah, itu adalah alamat rantau itu adalah alamat domisili. Nah, sedangkan alamat KTP ya KTP yang sesuai tempat tinggal ya, kita, tempat tinggal asli kita ya. atau asal kita atau ke alamat yang tertera di KTP ataupun KK. Nah, KTP sama KK itu biasanya sama karena pembuatan KTP biasanya mengacu kepada KK gitu. Seperti itu ya. Oke, dan untuk ketentuan peminjamannya sendiri nih, kita kalau pertama kali pinjam itu bisa berapa buku Kak? Kalau pertama kali pinjam itu 3 buku ya, 3 buku. Maksimal 3 buku. Minimalnya berapa? Minimalnya satu. ya. Ya minimalnya 1. Suka kadang ada yang nanyanya bukan maksimal Kak, jadi minimal pinjam berapa? Ya satu Ya, satu Kak. lah. Oh malah Kadang mau pinjamnya suka dikit ya. ketukar gitu. Maksud Iya. hati mau nanya Maksimal, maksimal, iya. sebutnya Tapi yang minimal gitu. Padahal maksudnya maksimal. Ya, kita jawabnya sesuai pertanyaan. Nah, Minimal kemudian satu. untuk apa ya? Tadi kan yang untuk minimal ya, minimal pinjam atau maksimal pinjam. Nah, untuk buku kategori buku yang bisa dipinjam itu yang ketersediaannya lebih dari 1 eksemplar. Jadi kalau buku yang memang hanya tersedia 1 eksemplar itu tidak bisa dipinjam. Itu. Karena nanti tidak ada yang bisa Baca di tempat. baca di Iya, tempat ya. seperti atau itu. kategori 1 eksemplar ini bisa juga sisa dari eksemplar lain yang sudah dipinjam. Jadi ada 1 judul buku misal yang tersedia 4 eksemplar, tapi yang 3 sudah dipinjam. Nah, sisa 1 ini harus stay di layanan gitu. Makanya itu nggak bisa terdeteksi ya Iya. kalau di Iya. APM itu kan. Iya. Seperti itu. Terus apa lagi Kak? Untuk jangka waktu itu ada selama 7 hari ya, peminjaman itu jangka waktunya 7 hari atau 1 minggu. Namun dapat diperpanjang sebanyak 2 kali. Gimana Ya. caranya tuh? Nah, perpanjang ini bisa langsung ke petugas atau onsite, bisa juga secara online di web keanggotaan.perpusnas.go.id. Jadi dimudahkan ya dari Iya. rumah pun Online udah bisa memperpanjang. Perpanjang. Nah, maksimal perpanjang kan 2 tadi, 2 kali perpanjang. 1 kali perpanjangnya itu 7 hari juga 7 Kak. hari. 7 hari juga. Berarti total kita dapat 21 hari 21 dong. 21 hari. Wah, Iya. luar biasa sekali ya. Iya, bisa 3 minggu. Nah, ini untuk perpanjang yang online ya. Kalau yang online itu hanya bisa H-1 sebelum tanggal Amin kembali. 1. Jadi jangan tahu bulat dadakan gitu ya Iya, pas iya. hari hanya tiba-tiba mau memperpanjang nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Komplain lagi ke kita ya kan. Kalau udah masuk jatuh tempo harus pengembalian, dikembalikan dulu. sebaiknya dikembalikan dulu. Dikembalikan Daripada dulu. terlambat nanti dapat sanksi, lebih baik dikembalikan dulu. Kalau Baru mau nanti pinjam pinjam lagi lagi ya. silakan gitu. Dan biasanya ini nggak sih Kak ada notif dulu ke email kita yang ngasih tahu kalau misalkan buku kita ini akan jatuh tempo nih. Biasanya ada Kak. Ada kan? Iya, biasanya ada. Nah, untuk yang onsite, kalau yang online tadi kan cuma bisa H-1, kalau yang onsite itu sejak H+1 sudah bisa melakukan perpanjang. Tapi biasanya sayang ya, karena nambahnya cuma sehari lagi nanti, karena kan 7 hari dihitung dari Sejak saat perpanjangan. perpanjang. Gitu. Jadi mending online aja gitu ya Iya, dari rumah mending udah bisa H-1, memperpanjang. H-2, nah Mending itu nih. masih bisa lah. Seperti itu ya. Terus apa lagi ya? Kan katanya ada poin-poin tuh kalau pas minjem. Kalau saya sih udah bintang 3 gitu kan. Bintang 3 masih kecil ya. Ada yang pernah nanya nih, Kak, ini saya pinjem terus di situ di APM-nya tulisannya bintang 1. Itu maksudnya gimana? Oke, ini untuk yang bintang 1 itu adalah ketentuan untuk peminjaman online Kak. Jadi peminjaman online itu minimal harus mencapai 50 poin atau bintang 1. Nah, cara Syaratnya apa memperoleh poinnya itu dengan melakukan peminjaman secara onsite. Jadi langsung dulu, peminjaman langsung dulu. Kumpulkan poin ya. Koin lagi. Udah tadi Kumpulkan koordinat, ini poin koin. ya. Kumpulkan poinnya itu sampai mencapai minimal 50 poin itu sudah mencapai bintang 1. Nah, untuk apa tadi poinnya itu perolehannya itu dari peminjaman. 1 kali pinjam itu memperoleh 5 poin. Nah, 1 kali pinjam. Ya, 1 kali 5 pinjam poin. 1 buku ya, Satu 1 buku. buku. Ya, misal pinjam 3 buku berarti memperoleh 15 poin. Oh, dikalkulasikan. Iya, ya. untuk pengembalian itu kalau tepat waktu memperoleh 6 poin. Nah, kalau terlambat itu dikurangi 5 poin. Kalau yang
bukunya rusak, dipinjam terus rusak dalam pas dikembalikan gitu, itu dikurangi 6 poin. Kemudian untuk buku yang dipinjamnya hilang itu dikurangi 7 poin. Tapi nanti untuk yang rusak dan hilang ini ada ketentuan lain juga. Nah, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Oke, dan katanya poin-poin ini juga apa ya? Nanti bisa kita jadikan apa tuh? Kan tiap tahun itu ada pemilihan pemustaka terbaik gitu ya, kan, itu dan diambilnya dari poin-poin yang sudah kita bisa dari kumpulkan, poin atau bisa dari keaktifan keaktifan meminjam, terus disiplin dalam mengembalikan juga ya, ya. kedisiplinan itu juga gitu menjadi nilai juga gitu. Oke, Kak Dio ada yang mau ditambahkan, Kak Dio? Mungkin untuk ini ya cara pinjamnya, kalau karena tadi kan kalau pinjam tambah 5, kalau ngembaliin kurang 6. Nah, untuk pinjam sendiri kita ada 2 metode peminjaman buku, itu peminjaman secara onsite dan secara online. Kalau untuk onsite itu bisa langsung ke layanan, bisa langsung ke petugas, nanti tinggal bawa buku sama kartunya aja, nanti akan diproses peminjaman oleh petugas. Atau bisa ke anjungan peminjaman mandiri tadi yang tadi itu, nanti tinggal tap kartunya, tinggal taruh bukunya, udah nanti bisa langsung diproses peminjaman, bisa langsung dibawa pulang bukunya. Jangan lupa gitu. juga stroke peminjamannya ya, disimpan baik-baik untuk ya. pengingat kapan harus kembalinya gitu jatuh temponya. Tapi kadang ini ada yang nanya, Kak ini harus disimpan apa enggak? Nah, kalau hilang gimana gitu kan? Nggak apa-apa kalau hilang, tapi yang penting bisa mengakses akun keanggotaan .perpusnas.go.id. Nah, login di sana kan ya, histori loginnya kita pakai nomor anggota sama password masing-masing. Passwordnya lupa, gimana? Bisa ke layanan informasi ya nanti untuk reset password seperti itu kan? Ya benar bisa. Kemudian itu ada peminjaman online. Untuk peminjaman online ini yang tadi itu yang poinnya sudah 50, nanti itu bisa login di OPEC kita, opec.perpus.go.id, nanti login pakai nomor anggota sama password masing-masing. Nanti bisa langsung ditelusur buku apa yang mau dipinjam. Kalau ada tulisannya pesan, nanti tinggal diklik aja gitu. Nanti tinggal tunggu email konfirmasi dari layanan yang menyatakan kalau bukunya sudah tersedia gitu. Kalau sudah tersedia nanti bisa langsung diambil di lantai 2 layanan Smart Locker tadi. Jadi tidak perlu capek-capek ke lantai 21, 22 ya. Jadi cukup di lantai ini 2 buat saja. yang sibuk misalnya nggak sempat buat datang ke perpustakaan, bisa langsung pesan dulu dari rumah. Nanti kalau udah dapat email notifikasi buku sudah siap untuk diambil, bisa langsung juga. Tapi kadang juga ada kejadiannya bukunya notifikasinya ternyata itu bukunya nggak ada gitu misalnya, karena kan kalau layanan kita layanan monograf terbuka, semua orang bisa langsung ambil. Jadi kadang ketika dipesan ternyata bukunya nggak ada di rak karena lagi dibaca sama yang lain. Nah kalau kayak gitu biasanya tuh notifnya adalah buku bermasalah, jadi nggak bisa dipinjem gitu. Kalau kayak gitu nggak usah datang karena bukunya emang nggak ada gitu. Ditunggu kecuali aja sampai bukunya ada lagi. Gitu. Kecuali kalau memesan beberapa buku ya. Kalau cuma satu buku terus bukunya bermasalah, lebih baik ditunggu aja. Tunggu aja atau pesan yang lain atau buku pesan yang ulang di hari selanjutnya. Itu salah satu solusinya ya. Terus apa lagi nih untuk kalau mau perpanjang secara onsite kayak gitu? Kalau untuk perpanjangan asal bukunya sebelum jatuh tempo ya, yang penting bawa kartunya gitu. Jadi jangan di hari jatuh tempo, karena kalau udah di hari jatuh tempo sebaiknya dikembalikan dulu bukunya gitu. Kalau untuk perpanjang tinggal bawa kartu ke petugas langsung, nanti bisa kita proses. Atau untuk perpanjangan online yang tadi H-1 tinggal login aja di login keanggotaan.perpusnas.go.id, nanti H-1 akan muncul tombol tulisannya di daftar yang di buku dipinjam, akan muncul tombol warna hijau tulisannya perpanjang. Nanti tinggal diklik aja, otomatis dia akan nambah 7 hari ke depannya gitu. Dilihatnya dari tanggalnya. Tanggal kembali yang berubah. Nanti akan ketahuan tuh tanggal kembalinya menambah 7 hari, berarti udah berhasil perpanjang gitu. Semudah itu ya. Nah, tadi kan ada obrolan tentang kalau buku hilang, bukunya rusak, itu gimana? Kita kena denda atau gimana? Terus dendanya itu harus berupa uang atau gimana, Kak? Untuk ketentuan itu ada sanksi ya. Yang kalau yang hilang itu harus mengembalikan mengganti dengan buku yang sama gitu untuk hilang. Nah, kalau rusak itu kita biasanya lihat dulu nih, Kak. Nah, kalau rusak itu
masuk ke kategori ringan ya, ke pelanggaran ringan itu ada misal halaman covernya rusak atau ada halaman yang sobek gitu atau ya lain sebagainya. Itu kita biasanya lihat dulu apakah bukunya ini masih bisa diperbaiki atau apakah bukunya ini masih bisa dibaca. Nah, tulisannya masih terlihat jelas gitu. Kalau seperti itu biasanya kita menggunakan suspend dan pengurangan poin gitu. Jadi suspend itu tidak bisa meminjam dulu sejumlah dengan suspend yang kita tentukan untuk buku Biasanya rusak ya. Berapa hari? Kalau untuk buku rusak ya tergantung dengan tingkat kerusakannya. Kalau misalnya cuma dikit-dikit atau misalnya cuma kecil-kecil gitu, paling 1-2 hari gitu. Tapi kalau agak banyak, misal perlu perbaikannya tuh agak ribet gitu ya, itu mungkin bisa 3-7 hari gitu. Nah, untuk suspend juga berlaku untuk keterlambatan. Jadi keterlambatan pengembalian buku selain dikurangi poinnya itu mendapat suspend. Suspend itu masa tidak saling meminjam ya. Ya, jadi tidak bisa meminjam dulu sejumlah dengan hari keterlambatan. Jadi kalau misalkan kita telat 3 hari, ya 3 hari. 3 hari ke depannya nggak bisa pinjam dulu. Setelah mengembalikan, 3 hari setelah mengembalikan belum bisa pinjam dulu gitu. Kalau misal setahun gimana Kak? Ya setahun nggak bisa pinjam. Iya. Rugi sekali ya. Ada loh Kak yang berapa 200 berapa hari gitu. Iya. Berbulan-bulan. Itu kenapa? Alasannya kenapa dia kok sampai setahun? Ada yang katanya lupa gitu atau keluar kota jadi lupa mengembalikan. Yang penting kalau kita yang penting bukunya balik. Iya, karena itu kan milik negara milik ya. negara. Harus dipertanggungjawabkan. Terus juga kalau masalah pengembalian suka ada yang nanya, boleh diwakilkan nggak ngembaliinnya? Itu boleh nggak? Kalau kita boleh. Yang penting percaya sama yang ngembaliin. Tapi nanti harus bawa kartunya juga nggak? Nggak harus sih, karena kalau pengembalian kita cuma terima bukunya aja. Kita pastiin namanya sama gitu. Kalau diwakilkan ngembaliin, yang penting percaya sama yang ngembaliin. Karena kan kalau kita ya udah kita proses kembali, percaya nggak sama yang ngembaliin bakal ngembaliin ke kita atau enggak gitu. Atau yang mengembalikan itu silakan mencetak bukti pengembalian. Kalau di mandiri, pengembalian mandiri itu kan bisa tuh cetak sendiri gitu. Tapi kalau di petugas silakan minta aja, minta dicetak karena ini titipan misalnya gitu ya. Karena kalau untuk pengembalian kita nggak selalu cetak, tergantung permintaan pemustakanya. Gitu. Nah, tapi hilang gitu kan. Iya, tapi kalau untuk peminjaman itu pasti sebaiknya masing-masing yang pegang kartu sendiri. Seperti itu ya. Terus tadi kategori berat belum nih Kak? Oh iya, kayak gimana tuh kategori beratnya? Oh iya, untuk pelanggaran yang kategori berat itu seperti melakukan vandalisme, merusak, mencoret-coret, itu, merusak identitas bukunya. Ya, seperti itu kalau misal kita pergokin gitu, itu bisa sampai di nonaktifkan keanggotaannya selamanya. Ya ampun, di blacklist itu kan? Iya, di blacklist. Diputihkan juga poinnya. Wah, sayang sekali jadi udah ngumpulin poin sampai misal ribuan gitu. Tiba-tiba melakukan pelanggaran vandalisme, kita putihkan 0. Wassalam. Sayang sekali gitu kan udah poin jadi banyak. Pesan saya kepada sahabat Perpusnas, jadilah pemustaka yang bijak dan baik. Gitu. Karena ini koleksi itu barang milik negara. Sebaiknya kita lindungi dan kita rawat baik-baik, kita jaga baik-baik, dan yang menggunakan itu nggak cuma satu orang loh gitu. Banyak orang yang mau pinjam, banyak orang. Iya. Oke Kak, apalagi ya Kak? Aku bingung mau nanya apa lagi ya. Kita nanya do and don't sekali ya, tapi sepertinya kita tahan dulu Kak. Kita tahan dulu ya. Baik, sahabat Perpusnas, nanti kita akan spill do and don'ts di layanan monograf terbuka itu apa saja. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Super Morning Widya Bahana Suara Radio Streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Podcast Super Morning membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Ayo, semua rame-rame kita ke perpustakaan. Ayo, semua
Mau pintar? Ayo ke perpustakaan. Perpustakaan sebagai sarana untuk membaca, memahami dunia, menambah wawasan pengetahuan untuk menggapai cita-cita. Mari ke perpustakaan. Di mana saja Anda berada, perpustakaan siap membantu Anda. Perpustakaan, sarana pintar buat pintar. Pesan ini disampaikan oleh Humas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sahabat Perpusnas, masih kita ikuti bersama podcast Super Morning, membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Selamat mengikuti. Oke, balik lagi sahabat Perpusnas, masih bersama saya Erni di podcast Super Morning, Widya Bahana Suara Radio Streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kalau tadi kita udah spill dikit nih tentang do and don'ts di layanan monograf terbuka, langsung saja kita tanya nih Kak Tia atau Kak Dio nih yang mau menjelaskan tentang do and don'ts di layanan monograf terbuka. Silahkan. Silakan Kak Dio. Do and don'ts. Ya, apa yang Kalau boleh yang dan tidak dibolehin boleh? ya. Kalau diboleh tuh yang pasti baca buku sama menelusuri buku. Yang penting tenang aja, tidak mau tidak Nggak berisik ya ya. nggak berisik ya. Mau baca sebanyak apapun buku dipersilahkan gitu. Mau dari pagi Mau sampai pagi mana? sampai tutup Boleh. lagi boleh Bebas ya. gitu, bebas. Kemudian belajar sama mengerjakan tugas boleh, karena kan ada juga kan yang datang sambil cari referensi sambil ngerjain tugas sama itu boleh banget. Nulis skripsi gitu-gitu boleh. Dan juga minjem koleksinya, yang penting udah jadi anggota aja gitu. Nanti boleh pinjam koleksinya sesuai sama kuotanya masing-masing. Dan memanfaatkan semua fasilitas, mau pakai mesin peminjaman mandiri, mau fotokopi boleh, mau pakai ruang diskusi kita boleh, yang penting jadi anggota gitu untuk pinjam fotokopi dan pakai ruang Tetap diskusi. ya, harus menjadi anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Iya. Kenapa? Iya. Karena itu semua gratis Manfaatnya dan banyak berlaku seumur banget hidup. kalau jadi Betul, anggota. itu ya. Bisa memanfaatkan semua fasilitas dan Bisa. layanan di kecuali perpustakaan. kantin. Itu belum bisa. Oke, apa lagi Kak? Yang don'ts-nya nih. boleh Tadi kan udah mungkin yang Kat ya boleh. mungkin nambahin. Kalau yang don'ts-nya itu makan dan minum di ruang baca. Nah, itu sudah jelas tidak boleh ya. Kenapa tidak bolehnya? Kenapa, Kak? Karena takutnya nanti kalau minum itu terkena koleksi atau makan remah-remahannya kena koleksi, nanti tumpah menyebabkan gitu kan. ada semut, ada serangga lain yang bisa merusak koleksi. Nah, itu sebaiknya jangan ya. Kalau mau makan dan minum ada areanya sendiri gitu. Di mana, Kak? Tapi kalau mau di kantin ya tentunya. Nah, kalau Kirain tapi di kalau sana. mau minum masih dibolehkan untuk membawa. Nah, kita sediakan tempat khusus untuk penitipan minuman ya. Oh, jadi disimpan dulu ya. Iya, Ada disimpan meja dulu. baru boleh baca gitu kan. Jangan dibawa ke ruang area baca baca. gitu. Oke. Nah, Terus kemudian, apa lagi, Kak? berbicara dengan volume yang keras sehingga mengganggu pemustaka lain gitu atau sahabat perpusnas lain gitu. Itu juga tidak boleh. Terus apa lagi? Membuat keributan dan membuang sampah sembarangan, merokok itu juga nggak boleh ya. Nah, karena kita ruangan ber-AC gitu. Jangan sampai mengganggu pemustaka lainnya. Jangan lah sampai ya. mengganggu Seperti kenyamanan itu. yang lain gitu. Oke, itu tadi ya sahabat Perpusnas, do and don'ts di layanan monograf terbuka. Sekarang kita udah mau nyampe sesi-sesi akhir nih. Kita mau nanya nih, kalau boleh tanya kita mau nanya, kalau boleh tanya belibet ya. Kita mau nanya nih Kak, suka duka selama bertugas di layanan monograf terbuka. Ayo, mau siapa dulu? Jangan rebutan. Sweet. Siapa dulu? Suka duka ya. Kalau suka itu mungkin karena kita layanan ya, ketemu banyak orang, jadi enak aja gitu setiap hari bertemu orang yang berbeda, bisa belajar karakter orang. Karena melayani pemustaka yang karakternya macam-macam, dari anak kecil, orang dewasa, remaja, yang orang tua, yang pelajar, mahasiswa, orang umum, karakternya beragam sekali. Jadi ajang buat belajar juga nih, karakter gini menghadapinya gimana. Cara menghadapi, gitu. Ya, menghadapi nggak sama semua ya. Jadi tiap hari bisa ketemu berbagai macam orang, jadi nggak yang bosen gitu loh. Karena ketemu orangnya beragam gitu, lebih beragam, berwarna lah gitu istilahnya. Jadi kita juga bisa belajar kayak semacam pengendalian emosi gitu juga ya. Kadang-kadang ada nih ya yang misal tiba-tiba kayak bikin mancing emosi gitu kan, ya kan namanya manusia ya, dinamis ya. Nah, tapi kita gimana
mengendalikan diri kita sendiri untuk tetap bersikap profesional gitu. Di balik rasa capek kita Iya. juga ya melayani pemustaka gitu ya. Bertemu dengan berbagai macam orang tuh ada serunya juga gitu. Iya, Ada serunya juga, serunya. tapi kadang energi kita juga jadi keserap ya. Itu curhat saya. Terus Seperti juga itu. apa ya, sukanya emang karena kita ketemu buku setiap hari ya. Jadi kadang kalau ada buku baru bisa tahu ya. Iya, yang paling pertama baca yang paling dong. pertama tahu duluan. Oh, ada Tahu buku duluan baru nih. Tahu duluan nih ada buku baru duluan nih gitu. Terus juga jadi bisa tahu berbagai macam ilmu karena kita koleksinya umum, semuanya ada. Jadi sedikit-sedikit bisa tahu dikit-dikit lah tentang ilmu ini gitu. Ilmu yang masih Beragam ini ya, ini, beragam gitu. ya, bukan ilmu gaib kan Kak? Iya. Oke, kalau Kalau Kak dukanya dukanya Kak. Ayo. Kalau dukanya itu beban kerja agak berat ya. Beratnya di shelving kalau kita Shelving, ya. iya, Rame jadi ya, layanan kita Rame, sekali, bukunya yang gitu. dibaca banyak, capek gitu ya. Dan- Apalagi tadi yang waktu Apa tuh? awal-awal ya, Rombongan. kita rombongan, terus kemudian Sabtu Minggu masuk ya kan. Karena kegiatan shelving ini kan dilakukan Setiap sebelum pagi, kan, sebelum sebelum dan pelayanan. sesudah kan. Sesudah. Seperti itu. Jadi ya mungkin agak berat ya buat kakak-kakak Iya, di iya 2122 Kak. Jadi ini. atau kalau misal lagi rame nih, lagi banyak kunjungan nih Kak, layanan tuh jadi panas. Iya, Panasnya maksudnya suhunya ya. suhu Iya, karena ruangan. banyak manusia banyak berkumpul manusia. dalam Iya. satu waktu dan satu tempat ya, seperti itu. Iya. Terus apa lagi nih Kak? Ayo Kak, dicurahkan saja di sini Kak. Oh. Kita sharing ya. Ini bukan kadang-kadang mengeluh, kita tuh- bukan mengeluh loh. Iya, kadang-kadang tuh berantakan banget raknya. Nah, itu kita capek Kadang banget kan ya pemustakaan ngeberesin. beragam, jadi kita Iya. nggak tahu. Kadang ada pemustakaan yang rapi, ada yang Iya, berantakan ada, gitu. iya. Kadang ada yang ngambil di mana, taruh di mana gitu. Nah, kalau kayak gitu boleh nggak sih Kak? Jangan Kayak- dong. Jangan lah. Jadi lebih baik petugasnya aja yang shelving gitu ya. Jadi Kita sediakan simpan tempat saja. ini. Meja buat Meja khusus setelah baca. Jadi kalau sahabat perpusnas kalian sudah selesai membaca, Lebih baik letakkan disimpan aja di situ. bukunya Di di meja meja itu. tersebut. Jadi nanti kita yang beresin. Jadi nggak nyasar Iya, nih. daripada- Kadang kalau ada orang yang Iseng mau gitu ya. ini ya nyari terus kitanya kok nggak Kok ketemu, ada, gitu. ternyata Taunya salah nyasar naruh, gitu. Atau ini yang misal baca novel tapi ngambilnya banyak banget. Iya, emang itu kebaca semua ya. Iya, itu kebaca semua apa gimana dalam sehari gitu kan. Ada yang 7 tumpuk gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih. nggak Asal apa-apa, tapi naroknya tuh di meja. Rapi lagi ya, Kadang suka bagi-bagi ada di ditinggal meja di mana, penyimpanan. tinggal di mana. Nah, itu kalau hilang kita ini di mana koleksinya, ternyata nyempil Iya. di sudut mana gitu. Iya. Itu menambah tugas Iya. pustakawannya sendiri atau ya untuk shelving. gini, kalau mau baca banyak nggak apa-apa, tapi ngambil dulu satu-satu atau Iya. seperlunya dulu gitu. Misal 2 dulu atau 3 dulu. Kan mungkin beragam ya kemampuan membaca sahabat perpusnas kita ini. Ada yang sehari langsung bisa 3 buku habis. Iya, Nah, iya. Kecepatan membaca orang berbeda-beda. Iya. Quantum reading. Iya, ada yang sebuku harus butuh 3 hari ya kan. Ya, jadi disesuaikan kebutuhan saja ya Kebutuhan sahabat masing-masing, perpusnas. ya. Heeh. Terus apa? Apalagi Kak? Mungkin ini kali, kalau di weekend kan biasa lebih rame tuh, lebih rame dari biasanya. Sedangkan kalau weekend kita otomatis shift jaganya nggak semuanya datang kan. Iya, petugasnya Petugasnya terbatas. Ketika pengunjung lebih banyak dari biasanya, sedangkan petugasnya lebih dikit dari biasanya. Mungkin agak sedikit apa Berat ya, Iya, Mas. berat kalau weekend. Lebih capek gitu Ya, ya. lebih Kak, berasa ya? capeknya kalau Lebih weekend. capek. Ya, itu harus Gitu healing Kak. Oke, ada lagi tambahan Kak mungkin? Kayaknya itu. Kayaknya Sudah? itu cukup ya. Itu aja. Iya, Oh, oke. Ya. Rasanya ini agak berat untuk berpisah ya. Tapi sebelum ditutup nih. Nanti kita- kalau Kak Erni masih mau ngobrol sama kita, Iya, langsung ke aja ke 2122 aja. 2122 Itu nanti aja. jatuhnya Langsung. ngobrolin yang lain. Kami selalu standby di 212. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan. Nanti kita lanjutkan di luar podcast Iya, ini ya. boleh. Oke, baiklah. Ya, kakak-kakak sekalian, alhamdulillah nih dan sahabat perpustakaan, sahabat pustaka. Jadi belibet ini. Oke, alhamdulillah seru sekali perbincangan kita pagi hari ini ya Kak ya. Kita udah ngobrolin banyak hal, panjang kali lebar, sambil ngos-ngosan tadi ya, ngobrol santai, ngobrol santuy kayak gitu. Dan nggak terasa juga nih udah 60 menit kita menemani pagi hari sahabat perpusnas semua dimanapun berada. Semoga dari obrolan kita pagi hari ini sahabat sekalian bisa mengambil manfaat dan nggak ragu deh untuk berkunjung ke Perpusnas RI, khususnya ke layanan koleksi monograf terbuka di lantai 2122. Nah, sebelum kita tutup acara kita hari ini sahabat, boleh kiranya kedua narsum kita memberikan closing statement. Boleh kesan, pesan,
atau mungkin mau promosiin layanannya boleh, silahkan. Mau siapa dulu nih? Katia dulu Oke. mungkin. Katia, oke, silakan Katia untuk memberikan closing statement. Terima kasih kepada sahabat Perpusnas yang telah setia mendengarkan sampai akhir. Jika masih ada pertanyaan ataupun kendala terkait dengan peminjaman ataupun layanan monograf terbuka, silakan bisa mampir langsung ke lantai 2122 bertemu dengan petugas yang ada di sana. Atau bisa juga melalui kontak kami yang tertera di web perpusnas.go.id, fitur live chat dan juga media sosial Perpusnas. Gitu. Silakan Oke, boleh ya, untuk sahabat. Sekarang menutupnya, ya. untuk menutup nih, Silakan Kak Dio. kita berpantun dikit nih, biar Cakep. agak segar Belum dikit. ya. Mantap ini. Biasanya cikin di gondang dia nih. Ayo Kak. Pergi ke pasar beli duku. Cakep. Sekalian emak titip semangka. Ih. Cakep. Kalau mau pinjam buku, mampir aja ke monograf terbuka. Kayak kalau pantun satu kayak kurang ya. Oh iya, tambah lagi, tambah lagi. Boleh tambah nih, biar Boleh, seru Kak. deh ya. Yuk, lagi lanjut. Si emak mau menyulam. Cakep. Tapi lupa naruh jarumnya di mana. Kalau udah selesai pinjam, jangan lupa kembaliin bukunya ya. Oke. Ya, itu ya yang terakhir mirip pujangan, Kak. Jangan lupa kalau udah meminjam, Balikin lagi. Balikan. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Luar biasa mantap, jelas dan lugas sekali informasinya. Nah, untuk sahabat Perpusnas semua, jangan lupa untuk ikutin terus podcast Super Morning setiap hari Rabu hanya di Widya Bahana Suara Radio Streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya Erni dan seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di podcast Super Morning berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Perpusnas, baru saja kita ikuti podcast Super Morning membahas seputar layanan yang ada di Perpustakaan Nasional. Sampai jumpa di episode berikutnya.